ia menikmati kemuliaan dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu, hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya lah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikianlah sabda Tuhan. Lagu antar bacaan nomor 218. Ada sebuah keluarga, opa oma. Jadi oma sudah meninggal, ya tinggal opa sendiri. Opa ini adalah orang yang memiliki banyak kekayaan. Dia memiliki 3 orang anak. Dan semua sudah berkeluarga, memiliki cucu yang cantik, yang ganteng. Tetapi ia sangat bersedih. Karena di hari Natal, ia ada seorang diri. Ia hanya ditemani dengan seekor anjing yang setia kepadanya. Jadi, ia telepon semua anaknya untuk datang bersama-sama dengan dia. Sebelum Natal, ia sudah telepon. Tetapi pada saat Natal, ia hanya seorang diri. Ditemani dengan anjing kesayangan. Jadi waktu saya nonton, saya sangat sedih ya rasanya. Lalu, sebagai seorang ayah ya, untuk anak-anaknya, di usia tuanya, dia buat strategi. Jadi, untuk Natal tahun depan, jika Tuhan memberikan saya masih nafas kehidupan, saya mau prank anak-anak. Prank ya? Pranknya bagaimana? Jadi, ketika 1 minggu sebelum Natal, ya kabarkan ke rumah sakit bahwa ia telah meninggal dunia. Ya. Anaknya itu seorang dokter, pokoknya politisi yang kerjaannya itu sulit untuk ditinggalkan. Jadi beredarlah berita bahwa ia telah meninggal dunia. Anak-anak sudah dengan sedih, anak-anaknya dari berbagai negara datang. Cuti yang sebenarnya tidak boleh diambil ya. Jadi ketika anak-anaknya datang bersama cucu lengkap ya, datang ke rumahnya dan dia masuk. Kenapa tidak ada kayak belasan kawal gitu ya, papan, meninggal, ucapan segala macam? Mereka kaget. Bapaknya sudah rapi, dengan berpakaian jas, dan mengangkat tangan. Mari anak, datang kepada Bapak. Anaknya sambil menangis, mereka berpelukan bersama. Dan inilah akhir dari cerita. Saya harap kita semua masih mencintai orang yang masih berada di dekat kita.
bukan kematian yang mempersatukan kita ya. Jadi cerita ini juga sungguh mendalam bagi Romo, terkhusus bagi kita semua ya. Jangan sampai kesibukan kita mengalahkan rasa cinta kita terhadap orang tua yang sudah membesarkan kita, ataupun siapapun yang kita cintai. Tuhan mengajarkan kita untuk setia sebagai murid Tuhan. Maka pekan suci yang sudah kita lewati bersama Tuhan, dari Rabu Abu, Minggu Palma, sampai Paskah, sudah menuntun kita bagaimana menjadi murid yang setia. Jika kasih Tuhan selalu mendasari hati kita, terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Untuk keselamatan saudara kami, Hermatius Yosef Sarsito, dan Mikael Ramaditya Andra Siswanto. Semoga ia kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dengan sukacita bernyanyi. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
agunglah misteri iman kita. Yesus dan uskup kami, Silvester San, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, suami Bapak yang kaku, Hermatius Yosef Sarsito, cucu anak ponakan Mikel Parmaditya Andra Suswanto, orang tua, kakak-kakak dan ponakan-ponakan dari ibu Bapak Sarsito yang telah mendahului, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah kita yang diundang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik hati, dalam perjamuan Ekaristi ini, kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga hadirat-Mu ini menguatkan dan menumbuhkan kami dalam meneruskan siarahan kami di dunia. Kami mohon keselamatan bagi saudara kami, suami Bapak Eyang Kakung, Hermatius Yosef Sarsito, yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Anugerahkanlah istirahat dan kebahagiaan abadi kepadanya, dan bersatukanlah kami kembali kelak dalam kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga orang-orang yang kita doakan, terkhusus bagi Hermatius Yosef Sarsito dan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu hati dengan gembira bersama saudara-saudara kami yang dibaptis di sekitar Hari Raya Paskah,
Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan, dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini, yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan para Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Tuhan. Sekarang misa sudah selesai. Terima kasih banyak untuk semuanya ya. Selamat siang. Terima kasih Bule Harwi, selamat siang. Selamat siang Om Dito, Om Dani, Mbak Eti, Om Dani, Mbak Eti, semuanya keluarga. Mas Adi. Pas. Oke. Ya, terima kasih Bule Harwi, sekeluarga, selamat berkati. Terima kasih Bunda Arti. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam dari BSD Bule, selamat dari BSD Bule. Saya keluar ya, terima kasih. Mohon maaf Bi. Dia Muni sama Nih nggak bisa hadir. Ya, mari datang nih. Udah ya. Ya, izin le. Tunggu.